umum itu ya penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang lain pembelajaran ya. Monggo ini ya, berlomba-lomba untuk berkreasi dan berprestasi ya Bapak Ibu. Waktunya masih sampai Juni, jadi masih banyak ya, silahkan. Kemudian saya lanjutkan lagi, untuk ini memang agak berani ya, untuk cerita praktek dan perangkat ajar itu harus yang sudah terbit di PMM ya. Ini diseleksi dulu oleh pihak ya PMM. Kalau yang bisa alhamdulillah, siapa tahu nanti ada yang sudah bisa terbit ya kan, bisa dikonsumsi seluruh masyarakat. Terus ini Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu lakukan nih, kalau belum milih ini nanti bisa di SKP berikutnya melakukan lesson study. Nah, jadi nanti dalam satu kelompok MGMP silakan nanti bersama-sama satu MGMP mobilnya, satu sebagai pengajar, satu sebagai pengamat atau observer, satu yang membantu dokumentasi dan video, satu notulen, 4 orang. Silahkan nanti bergantian aja ya ganti saya. Tapi yang ngupload nanti yang mengajar ya kayaknya. Yang mengupload yang mengajar. Jadi untuk yang lain-lainnya sebagai pendamping. Tapi harus ada dalam video itu, harus ada dalam foto itu, harus ada observernya, ada notulennya, gitu kan? Dan di situ di dalam kelas. Jadi ngajar tapi disaksikan teman-teman. Ya, lesson study. Silakan mulai sekarang bisa bergantian nanti buat lesson study. Saya bisa MGMP sekolah ini bisa. Itu diakui ya. Silakan nanti bersama-sama buat laporan, tinggal ganti nama, kopinya, judul materi yang disampaikan, nah gitu kan. Nanti bisa diskusi bersama untuk tindak lanjut, ada fotonya. Jadi fotonya nanti tolong, fotonya itu pertama planning dulu, ngumpul dari siji, di foto, ada perencanaan gitu. Terus pelaksanaan ya pada saat di kelas itu ada foto lengkap. Terus diskusi itu setelah pasca kegiatan itu ngumpul lagi untuk diskusi refleksi bersama ya, tindak lanjut ada fotonya. Dimulai dari sekarang. Ya, kemudian ini juga agak berat ya, menyusun perangkat tetapi yang sudah terbit di PMM. Jadi harus sudah terbit dulu. Yang ringan-ringan ini juga semua harus sudah diakui PMM ya. Ini saya lanjutkan saja ya. Nah, ini kan khususan yang benar-benar mau mendaftar menjadi penelaah di PMM. Nah ini Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu yang hanya menyampaikan sekian NHK, tetapi pada saat dirangkuman kok muncul NHK yang lain, biasanya yang muncul itu adalah dalam rangka untuk peningkatan Bapak Ibu mengetahui kondisi sekolah di lapor pendidikan. Di antaranya ada yang muncul di KOSP harus dilampirkan. Itu wujud apa KOSP itu? Yaitu dokumen KOSP singkatan dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini nanti bisa minta Pak Taufik nih. Nanti Pak Taufik bisa share PDF-nya ke grup, nanti bisa dipakai untuk diupload bersama. Nah, kemudian yang kedua ini Bapak Ibu, ini kebanyakan di rangkuman itu semuanya ada yang kayaknya ya. Jadi bukti kehadiran di karena memang kita kelemahannya di rapor pendidikan itu adalah kualitas pembelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu guru diminta untuk melampirkan ini bukti kehadiran di kelas. Ini biar tahu yang kelas Bapak Ibu guru itu udah aktif orang atau enggak. Terus buktinya seperti apa? Saya punya rencana seperti ini Bapak Ibu. Ini polisi bahas saat ini. Kalau cara untuk mengisi ini kan kemarin sudah. Dan di dalam sini kan sudah ada catatan semuanya ya Bapak Ibu. Di setiap kita milih itu kan ada bukti dukungnya apa. Ini ujiannya ya, kayaknya kok malah tidak di tempat ya. Kemarin tanya tentang video yang disampaikan nanti wujudnya apa. Tidak ada yang ujiannya ya. Ya. Kelas ini. Oh, padahal sudah di WA kan, kasih tugas dulu sebentar. Saya hanya sampai 11.45. Menjelang umur harus sudah persiapan sholat gitu. Hanya sebentar saja ya. Nanti tidak tahu, mau tanya lagi, buktinya apa Bu, gitu lagi. Nah, ini kan saya sampaikan hari ini, gitu loh. Nah ini kan sudah ada keterangannya Bapak Ibu. Sebenarnya yang dilampirkan itu kebanyakan hanya sertifikat dan laporan Bapak Ibu. Tetapi tolong laporan ini yang sudah legal, sudah tanda tangan kepala sekolah dan stempel, scan PDF, baru nanti diupload. Oke, seperti itu. Ini sudah bisa saya kira ini keterangannya juga catatan sudah ada di sini ini.
Monggo bisa dibaca semuanya dari apa yang sudah Bapak Ibu pilih di RHK masing-masing. Ya. Nanti tinggal kesepakatan saja seperti apa untuk pada saat melaporkan. Lanjut ya, setelah ini tugas tambahan. Kalau tugas tambahan ini adalah kelengkapan daripada RHK Bapak Ibu yang memang tidak ada poinnya, tetapi tetap harus Bapak Ibu tampilkan. Nah ini Bapak Ibu, beberapa hal sebelum saya masuk di sini, ini saya cuplikan sedikit. Bagaimana sih Pak Dirjen tadi? Muter. Sabar ya Pak Warsoyo. Iya Bu. Alhamdulillah. Kabar narimo. Jenengan kan senternya sih gune, penasihatnya sabar kan? Semuanya jadi ikut sabar. Nasihat ya. Terus sih, ya semua naik no. Balik next sih. Kenapa Pak? Mana jenengan? Saking sabarnya jadi ketiduran nih karena Pak Ade. Pak Ali sabar loh, jenengan ini sabaran Pak. Sampai proker-proker kadang sok dilewati. Pakai jeneng Pak Taufik nek Bu Ayu ini nek ngomongnya ngalor gitu. Ya, tak cepetke nek mulai gara-gara iki apa? Ora lancar kok ya. Itu yang membuat menjadi terhenti, kalau lancar terus semua jadi. Nah, ini saya ambilnya dari Pak Dirjen ya Bapak Ibu. Walaupun tadi mau saya cuplikkan tapi ternyata muter-muter ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mengambil ini ada di poin berapa nanti bisa dilihat. Nah, jadi untuk yang sebagai penggerak komunitas sudah saya sampaikan tadi, GP, Pak Wazali, Pak Sulis itu bisa membuat suatu komunitas sebagai penggeraknya di situ, bisa berbagi praktik baik. 3 kali menjadi narasumber nanti akan mendapatkan poin langsung 36. Rasanya liane kita 3 kali di webinar PMM komunitas belajar itu sudah bisa ya. Monggo makanya MGMP ini benar-benar harus digerakkan sekali, terutama ketua yang seperti Pak Ali ini ketua yang luar biasa. Jadi anak buahnya terjamin. Oh iya, ketua MGMP juga. Pak Bibi, Bu Indah, gerakan itu, oke? Nah, kalau bisa ya di apa istilah diefektifkan ya. Minimal sekali kalau nggak diefektifkan. Lanjut ya, ini seperti ini. Saya sudah masuk dalam grup ya, dalam grup sebagai koordinator penggerak komunitas dan ini saya juga intend untuk memberikan berbagi praktek baik. Selain ilmunya itu bisa disampaikan dan bermanfaat untuk orang banyak, ya kan? Maksudnya Pak Dewa yang ilmu itu, ya sampaikan, cari wadah, ya, diefektifkan, dijadwal kerjasama karo MGMP dan MGMP nanti mengeluarkan sertifikat. Jadi kalau sertifikatnya yang membuat MGMP boleh silakan, asalkan wadahnya dalam webinar itu adalah di PMM. Kerjasama mulai nih antara anggota dan ketua ya, bagaimana untuk bersinergi bersama membuat sertifikat tersebut, tanda tangan ketua, stempel MGMP, nomor akses poinnya nanti saya terima. mana? Lanjut, poin yang berikutnya Bapak Ibu. Nah ini mendapatkan penghargaan tingkat kota, provinsi, Jateng, nasional semua diakui. Yang dinampilkan hanya piagamnya saja, sudah cukup itu. Untuk poinnya bisa dilihat. Dalam perjuklis tadi ada poinnya, di RHK Bapak Ibu juga sudah ada poinnya langsung muncul. Jelas ya ini. Terus yang nomor 3, bagaimana tentang konten? Wah ini Bu Jera ini konten yang jawab Bapak Ibu loh ya. Nah jadi kalau Bapak Ibu yang mempunyai video, tapi video pembelajaran loh ya, bukan video yang goyang-goyang jelas loh. Jadi video pembelajaran loh, watak-watak ini ngapain? Kode Bu. Kok sih ngatak kode ini beda kan? Enggak pula dipatok. Semoga cepat sembuh ya. Pula dipatok sembuh. Nah ya semoga cepat sembuh. Nah jadi konten ini saya minta minimal 3 nih Bapak Ibu. Itu yang sudah kirim ke saya itu juga sudah punya video banyak. Itu
Ibu silakan nanti dibuat, tetapi tidak hanya dibuat terus dikirim ke saya, tidak, tapi diupload dulu Bapak Ibu, diupload dulu di PMN. Masukkan pada bukti karya saya, tak ajari caranya. Nah setelah itu baru buat laporan konten. Ya laporan isi dari video itu apa diterangkan atau dideskripsikan ya kan. Terus nanti dicuplekkan screenshot foto-foto dari video-video itu, soalnya tanda tangan kepala sekolah ya kan, biasa terus di scan PDF baru nanti bisa dilampirkan. Nah sekarang bukti yang ada di PMM, screenshotnya seperti apa? Coba perhatikan nih Bapak Ibu. Nah seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pada saat buka PMM ini nanti dilihat, ambil yang bukti karya ya. Ini. Nah, nanti ada di sini. Siapapun bisa upload Bapak Ibu. Silakan. Bukti karya, diklik ya, dan nanti muncul ini. Nah, muncul ini. Terus di sini ada eksplorasi, ada karya saya. Nah, ambil yang karya saya. Klik karya saya. Mana kayak Bu Febro tadi sudah mengeluh ya, banyak tugas itu enggak, malam webinar, siang ngajar, sore apa Kontennya mahal Ibu. saya kan mengayomi dulu saya ini jangan ya tugasnya mau kayak raja pokoknya raturu. Ini tidak hanya Bapak Ibu tok di sini, ini Bapak Ibu guru seluruh Indonesia semuanya seperti itu. Jadi harus siap-siap untuk aktif ya, dan tidak boleh pasif, stagnan, jadi harus selalu ya bagaimana agar bisa lebih baik lagi terus ya. Jadi klik karya saya, sudah diklik, setelah itu nanti akan muncul ini Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu pilih mana yang mau diisi ya kan? Apakah mau masukkan artikel, bahasa dan seterusnya. Kalau untuk video itu bisa dimasukkan dalam praktek pembelajaran, bisa dimasukkan dalam praktek baik, bisa dimasukkan dalam karya lain ya, silakan. Nanti tinggal diklik saja, nanti diminta untuk upload. Masalah uploadnya itu berwujud apa nanti bisa dilihat di situ. Apakah berwujud link ya, apakah berwujud nanti langsung videonya, nanti ada perintah di situ. Nah nanti kalau sudah, nanti kalau Bapak Ibu sudah beberapa kali mengupload, nanti akan muncul sendiri saat Bapak Ibu klik di situ. Seperti saya ya, saya bahan ajar sudah ngirim 8 karya. Terus yang lain belum sempat saya isi ini, karena kesibukan. Praktek pembelajaran sudah 8. Sebenarnya banyak yang lain belum saya masukkan. Praktek baik sudah 12. Saya tuh punya video pembelajaran dan yang lainnya itu hampir 400 berapa. Itu belum saya pitati. Sebenarnya mau saya masukkan di sini sesuai dengan judul-judul ada di sini ya. Nanti ya bertahap lah pada saat saya buat SKP kepala sekolah nanti pada saat mau melaporkan. Kenapa Pak Jangan? Oh sudah saya bagi terus, tapi nggak tahu dibuka tidak, ya kan? Alamatnya channel saya kayak nyok kabel tak berikan. Masuk pembelajaran fisika kok ya banget itu Pak. Seratusan ada itu. Hilang Bapak. Mau dipakai enggak itu? Ya kayak ini yang mau saya masukkan. Cukup bisa ada seperti itu. Kemudian perlu diketahui bahwa semua sertifikat yang dikeluarkan dari PMN itu berlaku, termasuk wadahnya saja boleh. Jadi sertifikat yang dikeluarkan selain PMN, tetapi kegiatannya itu berada di komunitas belajar di PMN itu juga berlaku. Nah ini tantangan bagi para ketua MGMP nih, atau yang bukan ketua ya memberikan arahan atau masukan ke ketua MGMP, tolong itu untuk membuat komunitas belajar di PMN. Terus siapapun bisa membuat komunitas, dan nanti yang sebagai penggeraknya itu adalah guru penggerak bisa, atau Bapak Ibu yang sudah mendapat sertifikat di modul 1 dan 2 pada PMN, yaitu pada kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Bagi yang sudah punya sertifikat keduanya itu bisa menjadi penggerak di komunitas belajar di PMN. Misalnya nanti kalau sudah punya komunitas, kapanpun bisa mengadakan webinar, dan nanti para penggerak ini bisa berbagi praktik 3 kali memberikan isian, nanti akan mendapatkan poin 36. Itu bagi yang masuk dalam komunitas tersebut dan bisa menjadi penggerak. Kalau untuk peserta ya seperti biasa masuk dalam sertifikat seperti pada seminar, karena hanya
durasinya 2 sampai 3 jam saja. Kemudian untuk sertifikat yang dikeluarkan di luar PNM seperti yang kita sharekan di grup beberapa kali melalui Bumi, itu tetap berlaku sesuai dengan aturan juknis yang ada. Nanti kita sampaikan sebenarnya Perdirjen nomor 7607 itu seperti apa untuk poin-poin dan bukti serta catatan khusus yang harus diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Nanti kita sampaikan bersama. Ini kalau Bapak Ibu belum sempat untuk membuka. Kalau dulu sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Waroni ya, tapi mungkin tidak perhatian, jadi tidak dibuka itu karena dalam PDF kayaknya ya. Jadi seperti biasanya kalau misi itu kan ini dimulai dari pengelolaan gitu kan, tidak usah terlalu detail ya. Kemudian lanjut ini kita klik seperti biasa gitu kan. Nah ini Bapak Ibu tadi saya bilang di sini ada link rapor pendidikan. Nah ini harusnya dibaca dulu, dipelajari dulu, ya kan, dicek dulu kira-kira sekolah kita itu mana yang perlu ditingkatkan, gitu kan. Jadi skala prioritas itu adalah unsur-unsur di sekolah kita yang masih nilainya merah atau kuning, ya, itu perlu peningkatan. Sehingga nanti Bapak Ibu dalam mengambil RK itu tepat dalam rangka untuk meningkatkan rapor pendidikan yang ada di sekolah ini, seperti itu. Oleh karena itu nanti di bawahnya ini adalah pilihan-pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih. Ada 8 pilihan ya Bapak Ibu, ada 8 pilihan. Nah, ada 8 pilihan ini seandainya nanti Bapak Ibu pilih itu tidak pada skala prioritas, sebenarnya tidak apa-apa, seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti pada rangkuman juga akan muncul sendiri, ya kan, muncul sendiri apa yang harus Bapak Ibu upload, ya, misalnya KSOP, kemudian nanti juga ya segala sesuatu yang bisa meningkatkan Bapak Ibu kinerjanya lebih bagus lagi dalam meningkatkan skala prioritas di sekolah ini. Terutama kalau yang masih nilai kurang itu di sekolah ini adalah kualitas pembelajaran. Makanya setiap kali saya pilih itu saya lihat masih klasikal ya. Kalau saya lihat tolong sekali 2 kali lah itu membuat pembelajarannya agak beda, diferensiasi. Ya, dibuat kelompok-kelompok di kelas, ada yang di sana, di sini, di sana, kasih metode yang berbeda-beda. Ya sekali waktu gitu mungkin. Kalau emang Bapak Ibu mau melakukan seperti itu, WA ke saya biar nanti saya bisa mengunjungi Bapak Ibu, gitu ya. Menyiapkan instrumennya memang harus tidak hanya satu. Nih Pak War saya, senyum dikit Pak War saya, saya takut saya. Ngantuk. Jadi dikasih instrumen yang berbeda-beda, memang agak berat kalau memang mau membuat secara diferensiasi tadi, berbeda-beda metodenya beda, anak-anaknya dikelompokkan juga berbeda-beda sesuai gaya belajar, sesuai karakter, ya kan, sesuai bakat minat, sesuai kemampuan. Jadi tidak semua guru mau seperti itu, tapi itu sekali waktu lah, itu Bapak Ibu tolong bisa membuat seperti itu dan di dokumentasi, nanti bisa dimasukkan dalam link pembelajaran yang sudah kita sampaikan kemarin ya. Itu sebagai bentuk nanti ada videonya, ada fotonya, kita sampaikan ke yang lebih atas dari kita, seperti itu. Itu kan ada rekap-rekapannya kan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu pilih, klik salah satu dari sini, bisa nanti klik pengembangan kompetensi. Tinggal Bapak Ibu pilih. Kalau pengembangan kompetensi ini kan yang nanti akan mendapatkan poinnya. Yang ada poinnya itu hanya pada pengembangan kompetensi Bapak Ibu mengajar atau pada saat mau mengajar, silakan nanti link itu dibuka dan diisi. Isinya nanti hanya nama Bapak Ibu, kemudian kelas, kemudian materi yang disampaikan. Setelah itu bukti Bapak Ibu mengajar, yaitu berupa foto. Fotonya saya buat kayak P5 ya, tapi itu setiap hari Ibu, setiap hari. Jadi nanti rekapannya di akhir pada bulan Juni nanti tak berikan ke Bapak Ibu. Tolong nanti yang nama Bapak Ibu di stabilo, nanti dilampiri dengan jadwal mengajar. Ya, jadi satu nanti di PDF gabung dari atas ke bawah, ya seperti itu. Kalau di RHK itu memang bahasanya itu adalah bukti kehadiran di kelas. Tapi kalau dalam RHK itu tulisannya adalah bukti kehadiran di sekolah, nah itu baru menggunakan sinaga. Tetapi nanti lebih amannya nih Pak Roni, tolong nanti rekapan dari Bapak Ibu yang bukti kehadiran di sekolah pun dilampirkan tidak apa-apa. Jadi ada 2, bukti kehadiran di sekolah dan bukti kehadiran di kelas. Ini nanti mulai Februari saya berikan linknya. Jadi saya juga bisa memantau lewat link tersebut.
kelas 10 sendiri, 11 sendiri, 12 sendiri. Untuk bagi yang izin atau sakit, tetap ngisi ya Bapak Ibu, jangan lupa. Karena nanti tidak direkapan, tidak ada, nanti dikiranya Bapak Ibu tidak sama sekali tidak bertanggung jawab saya ya kan. Kelasnya terus piye gitu kan, kasih keterangan aja ya kan. Kasih keterangan sedang sakit atau diberi harus apa itu anak-anak kegiatannya apa diberi tugas, dan nanti kan ada isian-isian yang harus Bapak Ibu lengkapi. Fotonya ya foto pada saat Bapak Ibu sakit, tidak apa-apa ya kan. Memang baru sakit kok. Di kegiatan apa sih? Itu nih Bapak Ibu. Lanjut lagi. Tapi nggak sulit Bu, hanya buka link dan nanti tidak banyak yang diisi sih. Hanya materi yang disampaikan, tidak usah buat deskripsi yang disampaikan, tidak usah, hanya materi saja. Hanya judul bab, foto sudah. Lanjut ya sebentar, sebelum ini saya cuplikan sedikit Bapak Ibu. Bagaimana saya dalam menilai Bapak Ibu. Nah, biar tahu ya. Posisi saya sebagai kepala sekolah. Nah ini adalah PMM saya Bapak Ibu. Jadi pada saat saya mengisi, itu di sini saya bisa periksa. Nah sekarang saya ceritakan seperti ini Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu tahu kira-kira wujud yang saya periksa itu seperti apa. Itu sudah ada rekapannya. Jadi saya menilai 56 yang perlu disetujui ini ada tapi belum saya cek. Kemudian yang belum mengajukan ada ini, dan yang sudah setuju sekian ini. Nah di bawahnya nanti di sini sudah ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah ada keterangannya. Nah sekarang saya bedakan untuk yang sudah saya setujui dengan yang belum saya setujui. Nah, biar tahu Bapak Ibu. Nah, contoh ini yang sebagai percontohan Pak Syiar misalnya. Ini sudah mengajukan tapi belum saya cek. Nah, sekarang saya buka, saya cek. Pada saat saya melihat RHK dari Pak Syiar, saya bisa merubah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa merubah karena sudah mengajukan. Saya bisa merubah, misalnya, wah ini ketoknya Pak Syiar ini kayak ini nanti yang memaku Bora, makanya ya. Tetapi saya tidak semena-mena untuk merubah. Saya panggil dulu. Nah, saya panggil dulu berhadapan, Pak, ini coba RHK penjenengan ini kira-kira apakah penjenengan sudah positif bisa melakukan. Nah, gitu ya, jadi ada konsensus bersama antara kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Nanti kalau Pak Syiar bisa Bu, ya gitu, kecil itu Bu, ya sudah, dia tidak saya rubah. Tapi kalau memang Bu, yang buat Ibu ya, yuk bersama-sama kita pelajari kira-kira RHK mana yang mau diambil, tetapi yang bisa ngeklik dari tempat saya kalau sudah ajukan. Jadi harus bersama-sama dengan kepala sekolah. Bapak Ibu nggak bisa lagi mengubah. Ini pada saat belum saya setuju. Belum saya setuju loh ya, masih bisa dirubah melalui tempat saya. Oke, mudeng ya. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana kalau contoh yang sudah saya setujui? Yang sudah saya setujui, misalnya siapa yang mau sebagai contoh? Iya, wes Bu Mona ya. Jadi kemarin kan kita sudah ngumpul tim. Kita kan sudah ngumpul tim penelaah. Kita membuat tim penelaah Bapak Ibu. Jadi saya menentukan seperti ini itu tidak sendiri ya, tapi bersama-sama dengan tim penelaah yang terdiri dari semua simpulnya itu ada Pak Daman, Pak Koco, Pak Daman, Pak Koco. Memang sepuh. Sorry ya, Pak Wasola tidak masuk ya. Pak Wasola itu masih muda. Cucunya sudah berapa itu? Muda Bu. Cucunya segudang. Istrinya yang muda Bu. Oh gitu. Istri itu berapa Pak? Saya lanjut ya, Gojek ya, itu ini Pak. Sampai saya itu loh, protokolan. Memang galak Bu. Ini nangisi Gojek ya. Sekarang contoh, tapi nanti ngomong apa nanti lali Pak. Jadi kalau Gojek apa, jadi penting loh Gojek ini. Hah? Lali, selanjutnya seriusnya. Ibu mau nawaran contoh. Oh iya, mau saya nanti mau milih mau ya.
Bumun ya. Nah, bumun misalkan. Nah, ini. Perhatikan, bumun ini sudah saya setujui. Dan yang muncul di sini itu adalah berupa rangkuman saja. Saya juga hanya bisa melihat rangkumannya saja itu bagi yang sudah saya setujui. Untuk itu Bapak Ibu, dan ini sudah tidak bisa saya revisi, apalagi Bapak Ibu. Ya, apalagi mau menjadikan dalam draft lagi. Sudah draftnya sudah nggak muncul. Ya, nah oleh karena itu Bapak Ibu, bagi yang mengajukan, tolong itu benar-benar dipikir panjang. Tetapi kalau pada saat ada suatu hal yang kira-kira bagi kepala sekolah itu menilai Bapak Ibu perlu diulang lagi untuk melihat RHK-nya, pasti saya panggil karena belum saya klik setuju. Jadi harus konsensus dulu. Kira-kira apakah itu sudah mantap diambil? Seperti itu. Ini seperti yang Pak Syah tadi. Nah kalau itu belum saya klik setuju, itu masih bisa dirubah bersama-sama di laptop kepala sekolah. Ya, di akunnya kepala sekolah, bukan di tempat Bapak Ibu. Sudah nggak bisa lagi. Kalau Bapak Ibu sudah ajukan, ya berarti sudah mantap dengan apa yang Bapak Ibu kirim. RHK Bapak Ibu sudah mantap. Jadi tolong, ini untuk pengalaman nanti di semester berikutnya ya, pada saat membuat SKP, pada saat ajukan, benar-benar RHK itu sudah menjadi RHK mantap dari Bapak Ibu. Walaupun nanti masih dinilai kepala sekolah, tapi kepala sekolah sebatas apa ya, perkiraan saja, ya.